Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau bikin tata cara membersihkan atau menyikat gigi bagi orang yang berbehel versi aku. Jadi, kalau misalnya untuk orang yang berbehel perawatan akan diberikan oleh dokternya itu untuk sikat gigi. Perawatannya juga ya akan berbeda sama sikat gigi yang biasanya kita jumpai di tempat-tempat yang lainnya. Nah, jadi dari sepengalaman aku, kalau misalnya untuk pasang behel perawatan itu akan diberikan sikat gigi atau yang lain-lainnya juga biasanya seperti itu. Nah, tetapi karena sepengalaman aku itu kan cukup lama untuk memasang behel ini, udah hampir 3 tahun. Nah, kalau misalnya rusak, biasanya aku akan beli sendiri, dan itu juga bisa beli lewat dokternya juga, atau misalnya kamu bisa beli di tempat yang lainnya juga, tapi tergantung sama kenyamanan kamu juga ya. Nah, jadi contohnya itu aku udah sebelumnya juga sih udah sempet pakai dari yang dokter, tetapi karena udah rusak, jadi alhasil aku akan beli lagi tersendiri. Nah, contohnya itu seperti ini, kayak gitu. Sebelumnya aku mau meminta maaf ke kalian kalau misalnya di video kali ini itu akan lebih terasa berisik ya, karena sedikit bercerita, aku itu kan tinggal di kontrakan. Nah, biasanya itu kalau misalnya di hari libur akan ada aja tetangga yang renovasi kayak gitu. Nah, kali ini juga, ini kebetulan karena hari libur kerja aku, dan aku juga sempetin untuk bikin video, tetapi ada aja orang yang renovasi. Oke, nggak apa-apa, ini mungkin hukum alam. Oke, jadi mohon maaf ya, di video kali ini akan terasa lebih gangguannya banyak atau berisiknya banyak ya. Mungkin kalian bisa memakluminya ya, kayak gitu. Apa cuman aku aja ya kalau misalnya libur suka ada aja yang renovasi? Kalau misalnya pengalaman kalian juga seperti itu, boleh ditulis di kolom komentar kalian gimana sih rasanya kalau libur kerja hanya 1 hari tetapi diganggu oleh renovasi. Oke, aku akan memakluminya sebenarnya kayak gitu. Lanjut aja ke videonya yang akan aku bahas kali ini. Tapi berisik banget ya. Jadi langsung aja dilanjutkan ke video aku yang akan aku bahas ini. Ini adalah apa aja isinya itu, dia itu isinya aku juga akan kurang tahu ini nama-namanya apa karena aku takut salah menyebutkan. Tetapi aku setidaknya ini tahu untuk apa aja pergunaannya, kayak gitu ya. Ini tuh akan terasa berisik sekali, tapi semoga kalian bisa memakluminya ya. Nah, di sini itu aku biasanya untuk behel perawatan itu akan dapat sikat gigi yang berbeda dari sikat gigi yang biasanya. Nah, jadi untuk sikat gigi yang berbehel itu dia bentuknya seperti ini. Jadi untuk pinggir-pinggirannya dia agak lebih panjang, tetapi untuk tengahnya itu dia agak lebih kosong, mundur sedikit beberapa mili mundur sedikit. Nah, kayak gini bentuknya. Terus bagaimana cara menyikat gigi untuk orang yang berbehel? Pastikan kalau misalnya kalian gimana sih, takut nyangkut, takut lepas, apa takut gak bersih atau apa. Jadi untuk menyikat giginya itu jangan lurus seperti ini. Jangan, karena itu akan menyisakan sisa-sisa makanan yang ada di dalam atau yang ada di atasnya beriket ini. Jadi kalian itu kalau misalnya menyikat gigi agak miring kayak gini. Yang bawah juga sama, agak miring segini. Nah, untuk yang bagian tengahnya, kalau misalnya kalian nanya, kalau misalnya kayak gitu atau Kak, jadi cuman atas sama bawahnya aja, kalau tengahnya kayak gimana? Nah, untuk bagian tengahnya kamu bisa sikat seperti ini. Bulat seperti itu. Sampai ke bagian yang paling belakang, bulat seperti itu. Nah, itu untuk cara tutorial menyikat gigi ya. Nah, di sini juga aku dapat kayak nih, ini tuh sikat kecil, tapi namanya bukan sikat kecil.
Nih, ini tuh sikat sebenarnya, kalian kelihatan gak sih? Nih, kalau dia yang hitam kelihatan. Ini tuh sikat kecil banget. Nah, ini itu ada fungsinya. Jadi, dia itu bisa masuk ke sela-sela yang kayak gini nih. Set, 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 set. Akan lebih kesabaran lebih untuk menyikat gigi bagi orang yang berbehel. Tapi kan itu buat biar kamu bersih juga ya. Nih, jadi satu-satu set, 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 set ke sela-selanya. Atas bawah, pokoknya sampai semuanya bersih. Karena kalau misalnya kamu nggak bersih, alhasil sisa makanan kamu akan tersisa. Terus kalau misalnya jadi karang gigi, nanti setiap kamu kontrol harus pembersihan lagi, dan itu akan terasa sakit lagi, dan itu juga akan memperhambat mundurnya si gigi atau memperbaikinya si gigi karena terhambat oleh karang. Jadi kamu harusnya lebih rajin untuk menyikat gigi. Terus di sini juga aku ada kayak, nah ini tuh benang sebenarnya. Itu apa namanya ya? Pokoknya ini tuh kayak gini, set, kamu tinggal tarik, terus kamu potong, set. Nih, setelah kamu bisa terpotong kayak gini, ini itu bisa langsung kamu masukin ke sela-sela gigi. Set, kamu masukin, tinggal kamu tarik-tarik gini aja. Set, 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 set. Yang bawah juga sama, set, 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 set. Yang atas juga sama. Semuanya sampai bersih. Nah, kalau misalnya kamu ada yang nanya, ya di toiletnya aku nggak ada kaca, jadi nggak bakalan kelihatan. Oke, sabar. Jangan cepet-cepet. Nih, di sini itu ada kacanya seperti ini. Ini tuh akan kelihatan banget. Nah, jadi kalau misalnya kamu lagi nyikat nih atau lagi membersihkan pakai ini nih, kan nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan itu akan kotorannya di mana aja nih. Kamu tinggal gini. Set, 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 set. Kalau kan gini, set, 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 set. Itu akan kelihatan banget meskipun kecil, dia itu akan kelihatan banget meskipun kecil kayak gitu. Jadi, dan juga ini ada tips juga dari aku ya. Selama aku udah 3 tahun berbehel ini, buat kamu kalau misalnya kamu makan harus langsung sikat gigi. Kecuali kalau misalnya kamu dari siang nih udah makan. Kalau misalnya kamu ngerasa udah mau berhenti makan, misalnya di siang itu atau misalnya di malam itu kamu mau berhenti makan, sebaiknya kamu sikat gigi. Aku itu tipe orang yang bukan 2 kali sikat gigi. Biasanya juga aku selalu membawa sikat pada saat aku ingin keluar dari rumah. Nih, kamu bisa dapat sikat kayak gini. Ini itu bisa buat dibawa-bawa ke luar rumah. Aduh, kok susah ya? Tolong dikat. Nih, ini itu sikat yang bisa kamu buat bawa-bawa keluar rumah. Ini itu cuman segini doang tingginya. Jadi kalau kamu masukin ke tas juga nggak bakalan kayak kelihatan mengganggu banget. Nih, ini tuh sama bentuknya sama yang kayak tadi, cuman dia bedanya dia ada warnanya. Kalau yang ini nggak ada. Cuman dia itu sama, kalau tengahnya itu buat berbehel itu tengahnya akan kosong, lebih mundur sedikit daripada yang sikat gigi yang pada umumnya nih kayak gini. Jadi kalau misalnya kamu nggak punya alasan buat nggak bawa sikat gigi pada saat keluar, dan itu menjadi hal yang biasa kalau misalnya kamu lagi di luar, kamu makan, terus kamu misalnya mau sikat gigi tuh hal biasa aja, nggak apa-apa gitu ya, daripada kamu nanti giginya kotor, terus kamu pada saat setelah makan kamu langsung ngomong terus lagi kotor banyak makanan, kan kamu nggak pede juga ya. Nah, mendingan kamu bersihin aja kayak gitu. Nah, tapi kalau aku itu biasanya kalau misalnya lagi setelah ganti karet, terus biasanya kan agak suka agak linu ya untuk setelah ganti karet. Biasanya aku nggak menggunakan sikat gigi yang ini kalau aku, tapi mungkin akan berbeda sama kalian semua ya. Nah, kalau aku biasanya nggak menggunakan yang ini dulu. Jadi aku itu biasanya lebih ke beli sikat yang buat anak-anak seperti ini. Kenapa pakai yang ini? Kalau setelah kontrol,
nih biasanya itu akan lebih sakit kalau misalnya setelah kontrol. Jadi kalau misalnya pakai sikat gigi yang lebih kecil ini, dia itu akan lebih ke lembut, terus dia itu lebih ke nyaman dan digunakan itu. Jadi kalau misalnya dia itu bisa menjangkau hal yang jauh sedikit, set 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 seperti itu sih mungkin, karena kan kalau habis kontrol biasanya agak lebih nyeluh. Nah kalau misalnya pakai sikat gigi yang lebih besar ini kan dia akan lebih ke masuknya juga akan lebih ke gitu ya, sakit. Nah kalau yang ini kan dia lebih ke set, lebih nyaman. Tapi itu juga tergantung sama kenyamanan kalian. Kalau setiap habis kontrol biasanya pakai yang lebih kecil, tapi kalau misalnya setelah agak lama kan dia nggak ngilu lagi, aku pasti akan pakai yang gede lagi seperti itu. Dan aku juga kemana-mana biasanya akan bawa ke yang ini, karena kalau misalnya habis makan dari luar atau habis makan mau ngobrol lagi kan gak pede nih, kamu bisa langsung sikat gigi dulu, nggak apa-apa ke toilet dulu daripada kamu tersisa makanan di gigi, nanti kamu nggak pede ngobrol juga, terus jadi kotor juga, terus nanti akan jadi kuman juga, kamu sakit gigi, kamu bolong, nah nanti panik. Kalau misalnya untuk yang berbehel itu harus lebih agak bersih daripada yang nggak berbehel. Sebenarnya nggak berbehel juga baik juga sih kalau misalnya banyak sikat gigi juga. Terus aku itu biasanya setelah sikat gigi akan menggunakan cairan kumur-kumur gigi. Itu sih tergantung sama kamu juga, tapi kalau misalnya aku biasanya suka pakai itu karena biar ada sisa-sisa makanan atau misalnya ada kuman-kuman yang membandel gitu ya. Nah dia akan lebih kebersih gitu aja sih, demi aku nyaman aja sih seperti itu. Terus kalau misalnya kalian habis makan atau misalnya kalian habis kayak ngemil gitu ya, terus mau langsung tiduran kalau malam, atau enggak kalau kamu lagi libur gitu ya, libur kerja, kamu mau ngemis, setelah itu kamu ketiduran, baiknya sih kalau misalnya mau tiduran kayak gitu, kamu lebih baiknya sih mending sikat gigi dulu aja. Meskipun itu bukan mau tidur malam, biasanya aku juga sikat gigi bukan hanya malam sama pagi aja, tapi kalau siang aku akan tetap sikat gigi karena biar bersih kayak gitu. Karena kalau misalnya terjadinya karang gigi, itu akan menghambat untuk proses gigi kamu. Kalau misalnya lagi mundurin atau lagi benerin, nanti kalau misalnya terhambat sama karang gigi, nanti dia akan space-nya tuh bakalan kayak langsung mundur-mundur gitu karena ada karang gigi, biasanya kayak gitu. Nah kalau satu lagi, kalau misalnya kalian habis minum-minum yang manis-manis, alangkah baiknya juga kamu untuk tetap menyikat gigi, meskipun tidak satu langkah yang kayak tadi ya, karena memang bukan makanan tapi minuman. Tapi kalau misalnya manis, baiknya kamu juga berkumur. Kalau misalnya kamu males banget buat sikat gigi, kamu berkumur aja, karena biar tidak terjadi bolong gigi. Karena kalau misalnya bolong gigi kan nanti kamu akan terhambat juga ya. Kalau misalnya bolong, setelah bolong nanti sakit terus dicabut, nah alhasil kan kosong juga. Sedangkan kalau misalnya umur kayak kita, kalau misalnya udah bolong kan nggak tumbuh lagi ya kayak gitu. Nah jadi baiknya juga lebih ke mending aja dijaga daripada sebelum terjadi. Jadi kamu lebih ke sering untuk menyikat gigi, sering aja gitu, nggak apa-apa. Yang kalaupun kamu ke tempat kerja bawa sikat gigi, nyikat dulu apa-apa, nggak apa-apa sih sebenarnya gitu, karena sudah menjadi hal biasa gitu. Kalau misalnya kamu nyikat gigi bukan di rumah aja kayak gitu, itu juga buat kesehatan kamu. Karena aku juga sampai saat ini akan terus menyikat gigi, meskipun bukan hanya malam sama siang aja, bukan hanya malam sama pagi aja, aku akan menyikat gigi pada saat siang atau setelah makan kayak gitu. Aku jadi lebih bersih aja. Dan kalau misalnya kamu habis makan terus ke toilet, terus kamu sikat-sikat atau kumur-kumur gitu ya, nah kamu pada saat kembali lagi ngobrol lagi sama teman-teman kamu, atau misalnya sama siapa ya, sama pas di luar, apalagi sama gebetan kamu ya, terus kamu lagi makan nih, terus kalau misalnya nggak sikat gigi atau nggak ke toilet dulu atau nggak berkumur-kumur, kalau misalnya ada yang itu di gigi kamu, kan kamu juga nggak bakalan pede buat ngobrol kayak gitu aja. Pokoknya mah lebih bersih aja
Jadi jangan males buat menyikat gigi sebelum tidur juga. Jadi kalau misalnya kamu mandi nih di sore hari, terus kamu makan lagi atau misalnya kamu ngemil lagi, baiknya sih kamu sebelum tidur harus menyikat gigi, dan itu kalau sebelum tidur harus lebih bersih daripada yang siang. Karena kalau misalnya tidur kan kita nggak bakalan makan apa-apa tuh, kita tertidur juga, dan tidur kita juga kan cukup lama juga misalnya kayak gitu. Nah, lebih baiknya kamu lebih bersih, terus kamu juga akhiri dengan berkumur-kumur seperti itu, sama yang lebih bersih juga. Mungkin kayak gitu aja ya untuk video tata cara membersihkan atau tata cara menyikat gigi bagi orang yang berbehel juga versi aku ya ini. Terus kalau misalnya kalian juga ada yang mau request atau ada yang mau ditanyain, boleh ditulis di kolom komentar aja ya. Seperti itu. Terima kasih. Bye.